Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen yang tentu saja akan selalu hadir dalam suasana-suasana yang cukup bahagia di tengah-tengah Anda bersama keluarga, atau mungkin Anda sedang bekerja saat ini. Tentu saja buat semuanya yang ada di Papua, ada di Merauke, ada di NTT, NTB, ada yang di Pulau Bali, kemudian ada yang di Pulau Sulawesi, Pulau Ambon, Maluku, Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Sumatera dan seluruh Pulau Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk channel ini agar terus kita naik ke depan hingga target kita saat ini sampai 100.000 subscriber ya. Jangan lupa berikan subscribe dan juga like, dan juga berikan komentar jika kalian ingin timnas senior menuju pentas Piala Dunia. Baik, rekan-rekan semuanya, pada hari ini kita mengambil sebuah tajuk yang cukup enak didengar ya. Di balik layar PSSI, ada apa di balik layar PSSI itu? Ada strategi naturalisasi menuju Piala Dunia. Pemain-pemain naturalisasi ini sebenarnya ya kedatangannya adalah untuk memperkuat timnas pada saat kita dilatih STY pada saat itu ya, dengan kekurangan di berbagai lini saat kita bertanding ya. Kemudian saat waktu itu di grup 2, round 3 banyak kekurangan yang kita rasakan. Dulu ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat. Di awal kita kenal naturalisasi itu ada Elkan Bagot, kemudian Jordi Amat dia menjadi posisi pertahanan di belakang kita. Kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk. Kita sudah mengenal 4 orang nama ini dari awal timnas itu di era STY. Kemudian bergulirlah rencana PSSI untuk menarik semua keturunan Indonesia yang punya potensi untuk masuk timnas Indonesia. Ada Ragnar Uratmangun, Kelvin Verdong, Tom He, Jay Itzes ya. Dan itu bertahap, tidak semuanya. Mezil Gers, Shane Patinama. Oh iya, Shane Patinama itu di era awal ya. Ada Shane Patinama itu di era awal. Kelvin Verdong, Dean James, Kevin Dix, Sandy Walsh juga itu nama-nama di awal pemain yang dinaturalisasi pertama oleh Indonesia di era Sintayong, karena kita sudah melakukannya di era-era terdahulu juga sudah. Kenapa ini tajuk bisa kita jadikan di balik layar PSSI? Ada strategi naturalisasi ini menuju Piala Dunia. Bisa benar, karena ternyata setelah di round ketiga masuk round keempat, kita lolos di round keempat. Ada peluang yang cukup besar kita bisa memasuki zona Piala Dunia kalau kita bisa memenangkan 2 pertandingan antara Irak dan juga Arab Saudi. Mula-mulanya dan jadwalnya itu masing-masing di 9 Oktober lawan Arab Saudi dan 12 Oktober itu lawan Irak. Kalau dua-duanya kita menang, hampir pasti Indonesia lolos Piala Dunia. Tapi apakah berat? Berat. Karena semuanya punya komponen. Arab Saudi punya duit, bos. Dia bisa menggetarkan FIFA, mengatur permainan bisa jadi, wasitnya dibeli bisa jadi, karena mereka punya uang, duitnya banyak.
Sedangkan Irak mereka mengandalkan kualitas pemainnya yang ada di skuad timnas Irak. Sekarang kita Indonesia mengandalkan naturalisasi. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan strategi ini adalah dibalik Indonesia menuju Piala Dunia. Meskipun dari roadmap awal ya, dari apa yang disampaikan oleh Erick Thohir, ini terlalu dini kita menuju Piala Dunia. Kita enggak di tahun 2026. Di nextnya kita itu bersiap. Tim ini disiapkan untuk di next Piala Dunia 2026. Tetapi laju dikata ternyata prestasi kita makin menanjak. Makin hari makin menanjak. Sekarang 118. Apalagi nanti kalau kita menang lawan Kuwait dan Lebanon, bisa di antara 110 itu, 101 hingga 110, 105, 104. Kemudian kita bisa mengalahkan Arab Saudi dan Irak, masuk 100 besar, bos. Salah saya mengatakan ini? Tidak salah. Naturalisasi memang saat ini menjadi poin utama timnas ataupun PSSI dalam mereka menyusun strategi ke Piala Dunia. Apakah ini wajar? Wajar. Semua negara juga melakukannya. Tidak ada negara yang tidak melakukan naturalisasi untuk skuad timnasnya. Dan terima kasih buat Tom He, walaupun masih menggantung belum dapat klub. Apakah dia akan terbang ke Indonesia untuk membela Persija? Tergantung. Harganya ketinggian, bos. Nggak kuat tuh Persija, nggak kuat. Mungkin Bali United atau Dewa United yang mampu itu. Dan strategi ini tentu saja mengeruak ke atas. Kenapa? Pemain naturalisasi ini adalah kunci di mana kita bisa berada di round keempat kualifikasi Piala Dunia. Suka tidak suka, harus diakui, mereka lah yang berada di balik kesuksesan timnas Indonesia. Kalau lokal, aduh berat. Fase 1 ada paling sudah kalah. Kalau semua kita mengandalkan lokal karena klub kita belum jalan, regenerasinya belum jalan, masih nanti akan ditata oleh Dirtek. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan menyangkut soal di balik layar PSSI. Ada apa? Ternyata ada strategi naturalisasi menuju Piala Dunia. Kita berikan tepuk tangan buat PSSI. Salut buat para naturalisasi. Mereka itu bukan orang lain, mereka berdarah Indonesia, memiliki darah Indonesia, memiliki darah bumi pertiwi, yang mereka merelakan diri untuk membela timnas Indonesia dengan menjadi warga negara Republik Indonesia. Kita akan berjumpa kembali pada tema yang akan datang, dan dari studio Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and ciao, bye bye. Salam olahraga.